Makanya ada salah satu ponakanku, kamu enak dek, ada yang naksir. Iki ponakanku ono sing cacat. Kamu bersyukur. Akhirnya Gus ngomong, kadang-kadang ada orang yang dilahirkan memang ahli surga gitu. Iya tahu. Seperti apa? Seperti dirimu. Enggak selayaknya seperti manusia normal, tetapi kamu sesungguhnya ahli surga, orang-orang yang cacat. Wong tua sing gulawon anak-anak cacat itu ya wong tua sing ahli surga aslinya. Makanya kalau dicari dalam ilmu tauhid kita punya anak cacat itu sebetulnya bersyukur. Kalau dia sampai bisa mempertahankan akhir hidupnya, itu ladang kita untuk bisa menuju surga. Dan anak cacat itu memang makhluk-makhluk yang dilahirkan di dunia dalam keadaan cacat. Swarga memang nerokone dia dapatkan. Ya apa? Memang ahli surga. Seperti bisa kaya dia, tapi tak mau kaya. Dia nyacati dirinya sendiri maksudnya. Dia tidak ingin tercemari dengan sifat-sifat dunia, pasti dia surga. Maka orang begitu disebut orang zuhud. Meskipun dia bisa menikmatinya itu. Kalau orang bisa membawa itu harta dan diarahkan ke hal yang baik, itu orang amanah. Tidak ya? Kalau dia diberikan harta dia tidak mau karena tidak mau tercemari, dia orang zuhud. Tapi kalau dia mau dan itu sebagai alat untuk menyampaikan harta itu ke orang lain, maka dia orang amanah. Jadi waliane zuhud ini. Sama-sama baiknya. Dia orang amanah. Hanya bedanya kamu orang zuhud atau orang amanah. Yang sudah tua, wis harta wis gak gelem, maka kamu golongan orang-orang yang zuhud. Tapi kalau harta masih menerima, terus disampaikan kepada orang dengan ahli sedekah, itu orang amanah. Sulitnya itulah ngaji khalifah. Nah di situ kadang-kadang polanya itu. Mungkin orang Gersulo Pak, umpama agama dihapus saya katakan. Orang menuju tua dengan suatu kepastian, dia pasti surga. Umpama di dunia ini tidak ada agama. Karena sifatnya piramid. Sak mursale kaya apa menungso. Kowe pamane nglontean, awakmu mabuk-mabukan, dibiarkan sampai usia 30-40 gitu. Tapi kalau sudah menginjak tua, pasti akan meninggalkan segalanya karena alatnya itu akan berkurang. Biar pandangan hidup delok tok urip, nah saiki perjuangan hidup tok wis males kowe. Nah, kenapa agama diturunkan? Karena hidup manusia tidak pasti, ada yang intervensi dalam kehidupan Allah. Ada yang intervensi, termasuk setan-setan itu. Sehingga kematian itu tidak bisa dipastikan. Nah, kematian itu sendiri bisa diminta oleh Allah karena jodoh. Kamu hidup di dunia gak iso milih, kudune ketemu jodohnya sing iso milih saat kematianmu. Nyatane ono Ronggo Warsito sing matine wae iso milih. Nah, itu kita hidup nggak tentu. Kalau kita dihadapkan perjumpaan, kita akan belajar konsep perpisahan. Kalau kita diberikan jodoh hidup, maka kita harus belajar kematian. Itulah jodoh sejati manusia. Ya, aku ciptakan siang dan malam, aku ciptakan laki dan perempuan. Tetapi yang unik, Allah menciptakan kaya dan kecukupan. Tidak pernah Allah menyatakan miskin. Kaya dan kecukupan. Disinilah kenapa kok kecukupan manusia diperintahkan Allah untuk bersyukur. Nah, manusia nggak tirakat dengan sengaja atau tirakat, ya tetap tirakat nuju panggonane.
Kon gak gelem tirakat, akan tirakat nek kamu itu arah pikiranmu mesti kepada suatu kebahagiaan dan kemuliaan. Atau awakmu dipaksa no tirakat, tetep tirakat. Umpama kowe nglakoni dhewe carane poso zikir yang berlebihan hingga badan kita tak mampu lah. Itu disebut tirakat juga, menginginkan, menegatifkan diri. Tapi kalau awakmu angen-angenmu dhuwur, terus kemudian kamu nggak tirakat, tetap tirakat. Kamu akan diuji oleh Allah dengan ujian keterpurukan, kehinaan, untuk menuju sifat kemuliaan. Mendingan diusahakan sendiri dengan tirakat. Pasti. Kowe iso tuku mobil cash, duitnya tekon ndi? Hasil kamu kerja. Atau hadir mobil kemudian kowe nyicil, tetep sawab yo ngono. Atau kowe ngumpulkan dhisik kemudian hadir mobil, sama. Yang dibutuhkan ini standar ukur kualitasnya adalah duit. Nah, duit ini kamu hasilkan dari kamu menabung berkala atau kamu hasilkan dari mencicil, tetap itu dengan duit tirakat. Kowe sengaja tok tirakati awakmu dhewe atau enggak sengaja kamu gak gelem tirakat, nek angan-anganmu dhuwur, kowe mesti nebus dengan kebahagiaanmu tirakat. Dengan keluasanmu itu. Nah, iso kita menempuh jarak 20 km. Apa sing dianu ini sir hambal yang dipertaruhkan. Kalaupun kamu itu dengan cepat tanpa tenaga yang keluar, pasti kamu akan merogoh kocek yang dalam untuk menggantikan itu. Kalaupun kamu gratis, pasti kamu akan merogoh fisikmu dengan berlari ataupun jalan dengan rasa kecapean. Ini sama prosesnya. Fisikmu sendiri akan dikembalikan kepada bentuk yang lain. Seperti kamu meminum vitamin, makan yang cukup, dengan biaya berapa untuk mengembalikan fisik yang semula. Nah, demikian orang berangan-angan untuk dunia, itulah yang disebut wal asri innal insana. Rugi manusia kalau nggak ngerti rahasianya. Rugi. Terus kau perjualbelikan surga hingga Allah menyatakan dua sisi. Harta anak dan istri itu fitnah untukmu. Ada satu lagi, harta anak dan istri itu kubeli dengan surga. Ada dua sisi. Bahkan ujian harta anak dan istri itu kalau kita mampu surga. Maksudnya itu kalau kita mampu bersabar, surga. Nah, itulah harta anak dan istri itu kubeli dengan surga. Emang dihadapkan pilihan-pilihan seperti itu untuk landasan ujian kita. Dan harta anak dan istri bagian dari kita semua akan ikut swarga nulun neraka katut. Atau dikatakan saat kowe belum mencapai titik kesempurnaan, maka ketahuilah harta anak dan istri itu adalah fitnah untukmu. Karena kadang-kadang kita lupa untuk kembali kepada Allah karena kesibukan harta anak dan istri itu, hingga disebut fitnah. Saking nikmatnya kowe ngurusi itu hingga kowe lupa untuk mengenal Allah dari sisi rahasianya. Betul. Dari sisi dua sisi inilah kesempurnaan dan kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya ya di kelebihan itu, kelebihannya ya di kekurangannya itu. Nah, ini ya. Makanya kalau kita ngaji makrifat secara fi'il atau afa'al, hambar semua hukum, termasuk halal dan haram. Karena seonggok suatu rahasia kalau itu sudah terungkap, maka sudah tidak ada pilah-pilah antara hukum yang satu dengan satunya itu membatasi. Nggak ada. Coba ya, yang dikatakan kau mencuri, itu dikarenakan hukum yang memiliki yang bukan miliknya. Yang dikatakan merampok dan membunuh, itu juga karena landasan hukum kalau dia nggak ngerti. Hukum yang manusia jangan sampai melakukan pembunuhan ataupun perampokan. Tetapi dalam ilmu tauhid, seperti Sunan Bonang menghadapi Begalokodjoyo, kenapa Sunan Bonang mengatakan bahwa beliau Begalokodjoyo itu seorang waliullah?
ada satu sifat yang tidak bisa dihapus. Sifat kewalian. Apa? Ahli sedekah. Meskipun proses caranya salah dia merampok, tapi sifat itu tidak bisa dihapus. Yang dilihat oleh Sunan Bonang, kekasih Allah. Pada umumnya orang kalau merampok untuk kebahagiaan dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya, memenuhi hawa nafsu. Itu. Karena sifat inilah yang terdeteksi. Nah, hingga ada muridnya tanya, kenapa dia harus merampok kalau dia seorang wali, calon seorang wali? Karena Sunan Bonang ahli tauhid, dia mengerti. Sebetulnya orang yang dibunuh oleh Begalokojaya, bahkan orang yang hartanya dirampok, itu telah diselamatkan. Nggak ada celah. Dia akan bersyukur saat di akhirat, akan berterima kasih kepada Begalokojaya karena di akhir hayatnya ditutup dengan kematian, dibunuh oleh seorang waliullah. Ada celah enggak ini? Kalau tauhid ada celah. Enggak ada celah. Dia alat sebagai malaikat mautnya untuk bisa diselamatkan. Dia pun alat kepada orang miskin untuk menyampaikan makanan-makanan. Meski harus dengan cara merampas sekali. Dan notabene itu dikabulkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada gerak dan upaya kecuali Allah. Orang yang berbuat baik aja kalau nggak diizinkan Allah nggak bisa. Orang yang berbuat buruk kalau nggak diizinkan Allah nggak bisa. Mekanisme positif dan negatif adalah bentuk arena kehidupan. Dari mana yang nggak dari Allah ini? Nah, kalau dalam ilmu tauhid kita sudah mengetahui bahwa semuanya dari Allah. Maka di mana letak dosa dan pahala? Gak ada, karena intisari hakikat itu sudah dia penuhi. Kau nggak punya agama kalau kau tumbuh pada masa mahabbah, cinta kasih, biarpun dengan seorang wanita sekalipun, tanpa kau beragama, kalau mati di atas landasan cinta kasih, miftakun imat kalimatan bismillahirrahmanirrahim. Surga. Ono ceritane sampai intek, ono ceritane apa? Romeo dan Juliet, ono ceritane Rama dan Cinta, meskipun rodok burine apes-apes. Ono ceritane Mahfud Inem. Dari ini, tadi artini mahabbataka wal ma'rifataka, untuk mencapai titik mahabbah cinta kasih, baru kita bisa mengenal makrifat. Makrifat pertama yang harus dikenal adalah kehidupan itu sendiri. Al-mawjuda illallah. Segala yang wujud ini hakikatnya Allah. Dalam arti, mana yang tampak pada penglihatanmu, yang kau rasakan pada pangroso, pangrungon, panggondo, yang tidak dari Allah. Ojo didelok, wo uwe iki Allah. Oh, gunung iku Allah, aja didelok ngono iku jenenge zindik dak. Ndak, mana di antara ciptaanku yang tidak dari aku. Dari Allah. Nggak ada. Semuanya dari Allah. Maka makrifat yang terdekat adalah alam semesta ini, makrifat yang terdekat. Agama, bermakrifat bidang agama hanya istiqomah menjalankan perintah. Karena agama itu cuma ada landasan dua, Pak. Jalankan, jauhi. Jalankan perintahku, jauhi larangan. Masih perlu diungkap lagi. Ada wali-waliullah yang dibentuk agama, pun juga ada waliullah yang dibentuk alam semesta. Di surat Al-Kahfi sudah dicontohkan antara Nabi Musa, waliullah yang seorang nabi yang dibentuk agama, dengan seorang nabi yang dibentuk alam semesta, Nabiullah Khidir. Seorang nabi itu harus belajar ke alam semesta karena ini ayat kauniyah. Dalam agama memilah-milah mana orang kafir, mana orang munafik, mana orang zalim, mana orang murtad, hanya supaya kita khawas.
dan kita hati-hati dengan watak-watak mereka. Tetapi dalam kehidupan semuanya itu ciptaan Allah, perlu dikasihani. Kalau kita mampu nyampe itu, kita rahmatan lil. Kalau kita masih mengkafir-kafirkan, yo apik mung gue agama ae, belum apik mung gue alam semesta. Orang itu banyak dicintai manusia, belum tentu dicintai alam semesta. Tapi kalau orang itu dicintai alam semesta, sudah. Matinya pun kalau dikubur pasti dicintai dengan alam kubur. Karena dia berusaha mencintai alam. Betulnya indah nggih, Pak. Wah, ini kurang ngono tadi. Dan kiri juga. Dingin tadi. Pasti ini enak dingin. Nah, ini ya. Makanya dulu zamannya Nabi Adam belum ada agama. Sing ono iku apa? Tradisi hormat menghormati. Belum ada agama. Tradisi taat kepada orang tuanya. Tradisi bagaimana menyembah Tuhan. Agamanya apa Nabi Adam? Nggak ada. Sampai dekade Nabi Ibrahim juga belum ada agama, maka dikatakan Muslim. Muslim bukan agama Islam. Mila Ibrahim. Nah, Mila Ibrahim. Nah, itulah Mila Ibrahim itu karena pengakuan dari anak-anak Ibrahim. Tapi maknanya nopo niku? Berserah diri. Nah, sang Nabi Ibrahim itu mendidik anak cucunya untuk berserah diri. Ojo dilawan hukum alam ini. Nabi Isa, Yesus, semoga mulia besertanya ini punya kelebihan bisa menghidupkan orang mati ya. Nabi Ibrahim juga bisa, malah lebih unik. Atas izin Allah, kau yang mati hidup itu kalau Nabi Isa itu. Nabi Ibrahim itu gagak wae dincal-cal, wow. Dadi ilmu rawa runtek wis ana nanggone Nabi Ibrahim. Nggih. Manuk ceplok-plek Pancasona ana. Urip. Maka atas izin Allah hiduplah kamu, ilmu Pancasona dincal-cal rawa runtek ana. Hanya batasan meyakini. Dulu ini batasannya hanya meyakini siapakah Tuhanmu. Tuhan yang menjadikan dingin, Tuhan yang menjadikan panas. Nah, karena disebut banyak Tuhan-Tuhan yang menjadikan ini, hakikat Tuhan yang satu. Sudul kasroh fil wadah wa sudul wadah fil kasroh. Tadi begitu. Tadi Allah itu azza wa jalla tetap satu. Tetapi dalam konteks kehidupan dia bertajalli bila Allah. Nek dirimu sempurna, Allah akan bertajalli kepada dirimu. Alam ini sempurna, alam Jawa ini. Maka Allah akan bertajalli lewat alam hingga muncullah hukum-hukum adat seperti sekaten dan lain sebagainya itu. Nek dirimu sempurna dalam pemahaman, maka Allah bertajalli pada dirimu. Inilah yang disebut manunggaling kawula ning Gusti. Ya iki aku luwih cedhak katimbang ngurat lehermu. Bahkan latu bil kolab seru wa wan bil kolab seru wa latu bil. Apa yang kau tidak akan mampu melihatku, tapi aku bisa melihat dari apa yang kamu lihat. Dari mata turun ke hati. Lah matamu copoten dipreksakno. Nah, adanya cinta karena dari mata turun ke hati. Kira-kira ngono gak? Lah apa awakmu mantuke kudu tau ngrasakno. Mulai dari mata turun ke hati kan repot iku. Piye le njabarno mung Gus isoke mek ngomong tok. Nah, rasane lho piye? Dari mata turun ke hati terus kon ndelok lembuk ngono kuwi terus dari mata turun ke hati mau tiar kowe. Lho,
Akhirnya kan podo iku ndelok iki, ndelok bunda pamane kon dari mata turun ke hati apa? Hati iku nyekseni apa iku? Nah kuwi. Pantes ora kowe. Lho ngono. Karena hatiku ora pantes iku kaya ibuku. Ayo kowe mestine sing tau diri aku ya ati mau. Ora anggere dari mata turun ke hati wah repot bojone tangga iso lenyap kabeh cak ceritane ngene iki. Ya ora kaya ngono. Kata dapur kan ngono ana bunda kuwi. Nah, karena kowe ana pila-pila sing disebut iman itu hingga kaya ibumu dhewe. Sing bunda yo seneng, ora seneng iso minggat, Kak. Aku do kurang ajar pamane ngono, iso minggat iku jenenge ngaji rasa, tasawuf yo nang kono. Di sini ada unen-unen di dalam meskipun nggak ada bahasa. Antara pantes ra pantes, antara ngajeni yo iso ora ngajeni kowe. Nah, berhubung ngajine nang ngene kene pantes-pantese kowe berpikir kaya apa iki diukur nang ndukur. Mau kok nek jaman sakmene iki jamane metik nggih, Mbak. Ora jamane tak celuk mbah ya. Aku kalah tuwa nanti. Nah, ora jamane manual. Oper prosneleng. Gaspol, rempol, kapan le mlaku. Nah, ngono gase yo dipolno reme polno cuy. Sing banter suwarane. Kenal pote iku sing banter ae. Ini dilarang kenal pot blong. Makane wong saiki aja kakean cocot. Lho lha ngono tindakane wae. Kakean tindakan yo edan awakmu. Ini sedang-sedang saja, tenang. Iki delok cah loro iki meneng ae. Wis seneng mestine. Sedep. Padahal nek asline cerewet kon. Biarkan gurung delok. Ayo ibae. Asline kowe wae. Kan gurung gathuk, rupa nek gathuk kok lak dicereweti. Yakin aku. Aja meneh dolan yo. Dek gak ndek dhuwit. 3 dina tok gawa ra tok pangani ngamuk deh. Nek kepengin terus cerewet iku ngono. Jadi judulnya yang paling kecil adalah dohir batin. Sang dohir siapa, sang batin siapa. Kalau kita mampu nggatukno, manunggalno antara dohir batin itu konsep tahuli. Judul lagi berikutnya yang teratas adalah alam zohir karo alam gibir. Dirimu dengan alam semesta, karena dirimu bagian dari alam semesta. Kalau kita mampu menyesuaikan dengan jagatnya alam ini, maka itu konsep tahuli. Judul berikutnya dirimu yang sempurna, karena romatan ilalamin itu dengan Allah sifat-sifatnya. Kalau kita mampu menyerap sifat-sifat Allah disebut tajallി. Nanti tak wong sing bid'ah-bid'ahno antara dohir batin tidak sesuai. Nah, itu konsep tahuli aja enggak. Makanya dia butuh syafaat. Belum aman-aman betul. Dia belum sadar diri bahwa dirinya dari siapa. Belum bisa dikatakan sangkan paraning dumadi. Dia belum memahami tentang asal muasal daripada dirinya. Bahwa dirinya berasal dari bapak ibu. Bahwa bapak ibu dan dirinya juga berasal dari alam semesta. Alam semesta pun berasal dari Allah. Tahuli, tajallي. Kalau sudah sampai tajallي bahagia. Kau bersahabat dengan manusia, indah, sampai wujud kecintaan. Kau bersahabat dengan alam semesta, lebih indah lagi. Apalagi kau mampu bersatu dengan Sang Pencipta lewat sifat-sifatnya, lebih indah lagi. Indah semakin indah. Namanya persahabatan, sedikit lagi sudah cinta kasih. Kalau sudah cinta, lebur semua kebutuhan. Tak usah meminta kita. Dengan alam semesta pun juga akan bersaksi atas dirimu. Indah semuanya. Iya, anak dalile apa? Indah pada waktunya. Nah, iku kula nali guru. Nah, niku kula indah pada waktunya.
Ngono. Enak nek wis indah pada lagunya iku ono lagune to. Iya.